Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kami dengan judul Sistem Komunikasi Kabel Laut yang beranggotakan 1. Triputra Aidil Adha, 2. Fadel Muhammad, dan yang ketiga itu saya sendiri yaitu Farul Utama Hendra. Kita masuk ke materinya. Yang pertama itu di sistem komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik merupakan bagian dari sistem komunikasi digital yang merupakan media serat optik yang memiliki kelebihan diantaranya bitrate tinggi, resisten terhadap gangguan gelombang radio atau noise, aman, kapasitasnya besar. Seiring perkembangan zaman, maka teknologi semakin berkembang, sehingga kabel optik juga dapat ditanam di bawah laut untuk menghubungkan komunikasi antar pulau, negara, bahkan benua. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan di mana setiap pulau dipisahkan oleh selat atau lautan sehingga sistem komunikasi kabel laut atau SKKL sangat cocok diterapkan di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Triputra Aidil Adha. Kepada Triputra Aidil Adha dipersilakan. Baiklah, sistem komunikasi kabel laut. Pengertian sistem komunikasi kabel laut. Sistem komunikasi kabel laut atau SKKL merupakan sistem komunikasi yang diinstalasi di bawah laut yang menggunakan media transmisi berupa kabel laut untuk menghubungkan komunikasi antar pulau atau maupun antar negara. Trafik yang dibawa pada sistem komunikasi ini sangat besar serta memiliki jarak yang sangat jauh, seperti yang dicontohkan pada gambar tersebut. Operator telekomunikasi di Indonesia pada era 90-an sudah menggunakan kabel laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Nusantara. Penggunaan kabel laut serat optik memiliki banyak keuntungan dibandingkan menggunakan digital microwave atau radio transserial yang memiliki keterbatasan pada bandwidth, sehingga tren ke depan penggunaan kabel serat optik akan semakin banyak baik di darat maupun di laut. Pengeluaran kabel laut dilakukan oleh kapal kabel, yaitu kabel ship, yang dirancang khusus untuk menggelar kabel laut. Kabel ship memiliki keistimewaan karena tidak dapat menggelar pada lokasi air dangkal, sehingga untuk area air dangkal menggunakan short end, biasanya menggunakan barge kabel yang mampu sampai pada kedalaman air 1 meter. Kelebihan komunikasi fiber optik di bawah laut. 1. Lebar bidang yang luas sehingga sanggup menampung informasi yang besar. 2. Kecepatan tinggi, tidak terjadi noise. 3. Tidak terpengaruh oleh medan eklesis dan medan magnetis. 4. Isyarat dalam kabel terjamin keamanannya. 5. Serat tahanan terhadap gas beracun, bahan kimia, dan air sehingga cocok ditanam dalam tanah. 6. Substan sangat rendah sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah penggelang. Kekurangan komunikasi fiber optik bawah laut. 1. Biaya yang mahal untuk peralatannya. 2. Perlu konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit. 3. Perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya. 4. Untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga yang ahli di bidang ini. 5. Bisa menyerap hidrogen yang bisa menyebabkan loss data. 6. Menimbulkan kerusakan ekosistem bawah laut.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadel Muhammad. Kepada Fadel Muhammad dipersilakan. Prinsip atau cara kerja. Kabel bawah laut memiliki cara kerja yang mirip seperti kabel biasanya. Bedanya, konduktor kabel di bawah dibaluti oleh lapisan yang lebih tebal untuk menghindari korsleting akibat air laut. Lapisan kabel yang tebal tersebut membuat kabel di bawah laut tampak seperti sebuah kabel raksasa. Dan juga prinsip kerja bisa dikatakan sama dengan prinsip kerja kabel serat optik yang telah dijelaskan oleh kelompok 4. Hal ini dikarenakan kabel serat optik memiliki bit range tinggi, resistan terhadap gangguan gelombang radio atau noise, aman, kepastiannya besar, dan juga tebal dan tahan lama. Cara pemasangan kabel laut. Pertama, penanaman kabel atau kabel shape, membuka pintu kapal bagian belakang untuk mengeluarkan kabel. Kedua, kabel yang keluar dari kapal kemudian diletakkan di pos pemantauan 1. Kemudian kabel disambungkan ke pos pemantauan. Lalu kabel yang dikeluarkan dari kapal yang telah disambung ke pos pemantauan dijatuhkan ke dasar laut dengan beriringan jalannya kapal. Terakhir, di dasar laut juga terdapat kapal hydrojet cable, burial machine yang berfungsi untuk meratakan dasar laut agar tidak terjadi gulungan pada kabel atau goresan pada fiber optik sampai ke pos pemantauan selanjutnya. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil presentasi kami pada kali ini, yaitu kabel bawah laut adalah kabel yang dipasang di bawah laut, di mana kabel ini berfungsi untuk mengirimkan data-data jarak jauh tanpa menggunakan sinyal satelit. Kabel komunikasi bawah laut adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara. Kabel bawah laut memiliki cara kerja yang mirip seperti kabel biasa. Bedanya, konduktor kabel bawah dibaluti oleh lapisan yang lebih tebal untuk menghindari korsleting akibat air laut. Lapisan kabel yang tebal tersebut membuat kabel laut tampak seperti sebuah kabel raksasa. Dan juga prinsip kerjanya bisa dikatakan sama dengan prinsip kerja kabel serat optik yang telah dijelaskan oleh kelompok 4. Hal ini dikarenakan kabel serat optik memiliki bit rate tinggi, resistan terhadap gangguan gelombang radio atau noise, aman, kepastiannya besar, dan juga tebal dan tahan lama. Dalam sistem komunikasi kabel laut atau SKKL terdapat dua konfigurasi repeater, yaitu repeaterless dan repeater 8. Suatu jaringan dikatakan menggunakan konfigurasi repeaterless system apabila hanya menggunakan booster, amplifier, dan pre-amplifier. Sedangkan apabila suatu jaringan tersebut menggunakan booster amplifier, inline amplifier, serta pre-amplifier, maka jaringan tersebut dikatakan menggunakan konfigurasi repeater 8 system. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.